Salam Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya akan berbicara tentang dipanggil karena dipilih. Karena ada orang bilang begini, ya banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Apakah saudara salah satu dari orang yang dipanggil dan juga terpilih? Nah, mari kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, masalah dipanggil karena dipilih, saya mau berkata begini mengenai ini, saudara, ibarat sebuah kapal yang berlayar menuju surga. Kapal itu adalah kita, saudara dan saya, gereja yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kapal miliknya sendiri. Betul? Kristus adalah kapten dan nakoda kapal tersebut. Dan semua orang yang ingin menjadi bagian dari kapal pilihan dan kaptennya ini dipanggil untuk dapat melakukannya dengan iman yang hidup kepada Yesus Kristus. Oleh iman itu mereka dapat naik kapal itu tentunya. Selama mereka berada di atas kapal bersama dengan kaptennya, mereka termasuk orang yang terpilih. Jikalau mereka memutuskan untuk meninggalkan kapal dan kapten, mereka tidak lagi menjadi orang terpilih. Paham, saudara? Jadi, semua orang dipanggil untuk naik ke kapal. Selama dalam kapal, mereka adalah orang pilihan Allah. Jika mereka berusaha untuk keluar meninggalkan kapal dan kaptennya, maka mereka bukan lagi orang yang terpilih. Tegasnya, pemilihan selalu terjadi dalam hubungannya dengan kapten dan kapalnya saja. Amin. Kapalnya adalah gereja dan kaptennya adalah Yesus Kristus. Nah, Allah mengundang atau memanggil semua orang untuk naik ke kapal pilihannya, yaitu gereja, melalui iman kepada nakoda, yaitu Yesus Kristus. Panggilan memberitahu kita mengenai tujuan kapal itu dan apa yang dipersiapkan Allah bagi mereka yang tetap menjadi penumpang. Pemilihan menunjuk kepada terpilihnya suatu umat di dalam Kristus oleh Allah supaya mereka itu kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Itu di 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk saudara. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya
telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Rasul Paulus memandang pemilihan ini sebagai ungkapan kasih Allah ketika Allah menerima semua orang yang menerima putranya, yaitu Yesus Kristus. Dan orang yang menerima Yesus Kristus menjadi umatnya. Sudah bisa lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, ya, yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sehubungan dengan kebenaran-kebenaran ini. Yang pertama, pemilihan berpusat pada Kristus, yaitu pemilihan manusia hanya terjadi dalam persatuan dengan Yesus Kristus. Di Efesus pasal 1 ayat 4, di dalam Dia Allah telah memilih kita. Amin. Yesus sendiri menjadi yang sulung dari semua orang pilihan Allah. Allah menyatakan tentang Yesus, dikatakan begini, lihatlah itu hambaku yang kupilih. Saudara bisa lihat di dalam Matius. Saudara, Kristus selaku yang terpilih adalah landasan pemilihan kita. Hanya dengan persatuan dengan Kristus kita menjadi anggota atau umat yang terpilih. Tidak seorang pun terpilih terlepas dari persatuan dengan Kristus oleh iman. Jadi ingat itu. Tidak satu pun orang yang terpilih terlepas dari persekutuan dengan Kristus oleh iman. Jadi saya tegaskan kembali, pemilihan berpusat pada Kristus. Amin. Yaitu pemilihan manusia hanya terjadi dalam persekutuan atau persatuan dengan Yesus Kristus. Yang kedua, pemilihan adalah di dalam Dia dan oleh darahnya. Ini penting, saudara. Di Efesus, ya, Efesus pasalnya yang pertama, di ayatnya yang ke-7, ya, saya akan bacakan untuk saudara. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 berkata begini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Amin, saudara. Jadi pemilihan adalah di dalam Dia dan oleh darahnya. Allah telah menetapkan sebelum penciptaan untuk membentuk suatu umat melalui kematian Kristus yang bersifat menebus di atas salib. Jadi pemilihan ditetapkan dalam korban kematian Kristus untuk membebaskan kita dari yang namanya dosa. Betul? Ingat bahwa pemilihan adalah di dalam Dia dan oleh darahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemilihan dalam Kristus terutama bersifat kelompok, yaitu pemilihan suatu umat. Umat terpilih itu disebut tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 12. Di Matius 16 ayat 18 disebut jemaatku. Di 1 Petrus 2 ayat 9 disebut dengan umat kepunyaan Allah sendiri. Di Wahyu 19 ayat 7 disebut dengan mempelai Kristus. Oleh karena itu, pemilihan bersifat kelompok dan meliputi perseorangan hanya apabila mereka menyatu dan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Itulah gereja yang sejati. Inilah ajaran yang benar yang harus diterapkan. Karena itu Rasul Paulus meminta kepada kita
untuk apa? Berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran tersebut. Setiap ajaran atau pandangan yang merelatifkan keselamatan, mengabaikan pilihan Allah atas kita, dan mengaburkan panggilan Allah atas kita, patut ditolak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, kini kami tahu bahwa Engkau memilih kami dan pemilihan itu berpusat pada Kristus. Pemilihan adalah di dalam Dia dan oleh darahnya. Pemilihan dalam Kristus terutama bersifat kelompok, yaitu pemilihan suatu umat. Terima kasih, kami adalah bagian dari umat yang terpilih, yang dipanggil tapi juga terpilih. Selama kami ada di dalam gereja yang merupakan kapal dan Yesus Kristus yang merupakan nakoda. Ketika kami melepaskan diri dari kapal dan kaptennya itu, kami tidak lagi terhisap orang-orang yang dipilih. Karena itu kami bersyukur kami masih menjadi bagian yang dipanggil dan dipilih. Biarlah Roh Kudus akan terus memampukan kami supaya kami tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.